Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun saudaraku berada pada saat ini, saya percaya kita tetap ada dalam kondisi baik-baik saja karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa memelihara kita, amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak setiap kita untuk berdoa sebelum kita mulai ibadah kita ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur pada kesempatan ini, kami masih boleh sehat, kami masih boleh melakukan ibadah Tuhan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa mengurapi dan juga memberkati setiap kami. Dan biarlah hari ini kami datang beribadah, segala yang terbaik yang kami punya kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Terpuji namamu, biarlah mulai dari awal pertengahan ibadah ini semuanya hanya menyenangkan hatimu saja. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa dan juga Tuhan yang kasih. Artinya Dia adalah Tuhan yang mampu dan juga Tuhan yang mau. Tuhan yang tak tertandingi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita angkat sebuah pujian, tiada yang seperti Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mau merelakan nyawanya. Belum lama ini kita sudah Paskah, sudah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus merelakan hidupnya buat setiap kita. Apalagi hal yang lain, jadi tidak perlu lagi kita khawatir. Tiada Tuhan yang seperti Dia. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkan.
saya dan saudara dan kita semuanya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Tuhan yang sangat ajaib, sebab Kau Tuhan yang sangat ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau sangat mengasihani kami, Kau sangat peduli bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya ucapan syukur, hanya ucapan terima kasih yang bisa kami sampaikan Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang sangat peduli, Tuhan yang sangat mengasihani kami, Tuhan yang sangat ajaib, Tuhan yang sangat mempedulikan kami, Tuhan yang sangat setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saya serahkan ke Bapaknya. Terima kasih Tuhan buat malam hari yang indah ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan renungan tengah minggu pada malam hari ini. Terima kasih, biarlah Tuhan yang menjamah semua jemaat-Mu dimanapun berada, dan Tuhan memberkati kebenaran firman-Mu yang akan kami bagikan pada malam hari ini. Adalah Engkau Roh Kudus, penuhi tempat ini, jamah kami, jamah mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biar setiap kebenaran firman Tuhan yang keluar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam orang-orang yang terbahagia dimanapun jemaat Tuhan berada pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sharing untuk renungan tengah minggu untuk hari Kamis tanggal 8 April 2021. Tema kita malam hari ini adalah rendah hati dan sabar. Apa sih yang rendah hati dan sabar itu? Saya percaya untuk tema malam hari ini adalah tema yang luar biasa, karena saya percaya anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang rendah hati dan sabar. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati. Itu adalah suatu tulisan yang pernah saya baca. Makanya tadi saya pertama bilang itu shalom untuk jemaat yang terbahagia di dunia. Karena orang, kebahagiaan yang sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati. Tetapi
firman Tuhan yang akan menguatkan tema kita pada malam hari ini, yaitu di rendah hati dan sabar. Kita akan bacakan di firman Tuhan di 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Silakan Pak Tulus, tolong dibaca. Ya. Saya akan bacakan firman Tuhan 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 10. Dalam perikopnya Paulus dalam pelayanannya. Ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian. Terima kasih Pak Tulus. Haleluya. Apa ciri-ciri orang yang rendah hati dan sabar itu? Kita akan bahas malam hari ini ciri-ciri orang yang rendah hati dan sabar. Mungkin banyak ya ciri-ciri orang yang rendah hati dan sabar itu. Tetapi malam hari ini kita akan bahas ada 3 ciri-ciri orang yang rendah hati dan sabar, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi di 2 Korintus 6 ayat 1 dan 10. Yang pertama, menghargai kasih karunia Allah. Menghargai kasih karunia Allah ada di firman Tuhannya ini. Akan saya baca di ayat 1 dan 2. Ayat 1, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Firman Tuhan di ayat pertama dan 2 menegaskan untuk kita menghargai kasih karunia Allah itu. Kenapa harus ditegaskan untuk menghargai kasih karunia Allah itu? Karena kasih karunia yang Allah berikan kepada manusia itu adalah pemberian yang cuma-cuma, yang dikerjakan Allah bukan karena kebaikan manusia, tetapi pemberian yang gratis. Makanya ditekankan di yang pertama ini untuk menghargai kasih karunia Allah itu. Sebagai banyak orang kurang menghargai sesuatu itu kalau sesuatu itu diberikan dengan gratis atau cuma-cuma.
Contoh, kalau kita mendapatkan suatu barang dengan cuma-cuma atau dengan gratis, kadang kita kurang menghargai barang itu. Tetapi kalau kita memiliki suatu barang dengan kerja keras atau mungkin dengan harga yang mahal, mungkin kita lebih menghargai barang itu daripada barang yang kita dapat dengan cuma-cuma atau gratis. Makanya firman Tuhan pada malam hari ini, kita harus menghargai kasih karunia Allah itu. Walaupun kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma atau gratis, tetapi pemberian gratis ini bukan berarti barang murahan yang Tuhan berikan. Kasih karunia yang Tuhan berikan itu secara cuma-cuma karena memang manusia, kita itu tidak bisa membeli kasih karunia yang Allah itu. Biarpun dengan harga apapun, manusia tidak bisa. Tetapi Tuhan berikan kasih karunia itu dengan cuma-cuma, dengan gratis. Hal terbaik yang manusia bisa lakukan untuk membalas apa yang Tuhan telah buat tentang kasih karunia ini, dengan cara menerimanya, dengan menghargainya, dengan mengerjakan keselamatan itu sendiri melalui kasih akan Tuhan. Firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang saya maksud di sini, contoh perintah Tuhan itu yang dapat kita lakukan untuk Tuhan adalah berbuat baik, beribadah, berdoa, dan yang lain-lain. Berbuat baik, kalau kita berbuat baik kepada orang yang kita kenal, atau kita berbuat baik kepada mungkin pimpinan kita berbuat baik kepada orang-orang tertentu yang kira-kira kita mungkin mengharapkan sesuatu balasan, itu bukan perbuatan baik yang Tuhan harapkan. Perbuatan baik yang dari hati adalah berbuat baik buat semua orang tanpa pamrih. Mungkin kita bisa berbuat baik kepada orang yang kira-kira mungkin kita tidak mengharapkan balasan apa daripada orang itu. Banyak contoh berbuat baik yang dari hati, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Beribadah, biarlah kiranya kita datang beribadah itu untuk mencari Tuhan aja, bukan beribadah yang mungkin karena kita ada janji, karena kita mungkin untuk jangan absen aja, tapi biarlah kita beribadah, benar-benar beribadah karena kita mencari Tuhan. Berdoa yang dikehendaki Tuhan, jalin komunikasi, hubungan yang erat melalui doa kita kepada Tuhan. Nah, itu mungkin yang pertama, menghargai kasih anugerah yang Tuhan berikan. Yang kedua, menghargai pelayanan yang Tuhan beri. Menghargai pelayanan yang Tuhan berikan akan saya baca di ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Ayat 3,
Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Menghargai pelayanan yang Tuhan beri. Sesuai dengan tema kita malam ini, rendah hati dan sabar. Orang yang rendah hati seharusnya menghargai, mengakui bahwa pelayanan yang bisa kita kerjakan saat ini semata-mata adalah karena kesempatan yang Tuhan berikan. Memang dalam melakukan pelayanan ada harga yang harus kita bayar. Tetapi ketika kita mengingat itu adalah kehormatan yang diberikan Tuhan, bukan beban, maka saya tetap semangat untuk melakukan pelayanan itu. Pelayanan bukan berarti hanya di gedung gereja aja. Pelayanan itu bisa di luar juga, termasuk kalau kita kerja di suatu perusahaan atau di suatu kantoran, kita bekerja itu suatu pelayanan. Kalau kita anak-anak Tuhan, yang tadi seperti tema kita malam ini, rendah hati dan sabar, kita harus mencerminkan bahwa ciri-ciri orang yang rendah hati yang tadi itu melayani, tidak melihat kecil besar pelayanan yang diberikan, dipercayakan untuk kita. Tetapi mari kita lakukan pelayanan itu seperti kita melayani untuk Tuhan. Saya bekerja di suatu perusahaan yang bergerak di bagian kesehatan. Orang-orang yang bekerja di sana itu sesuai dengan profesi mereka, yaitu dari kesehatan. Tapi saya kerja di sana dari umum, bagian umum. Yang pasti bagian umum itu adalah pelayan yang paling rendah di sana, yang bahasa kasarnya itu cuma untuk membantu pelengkap buat mereka yang punya profesi. Kalau kita tidak menghargai pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita, ya mungkin kita juga akan merasa kecil, minder, mungkin tidak mensyukuri pelayanan atau pelayanan yang pekerjaan yang Tuhan berikan. Tetapi kalau kita percaya bahwa kita ditempatkan dimanapun kita berada, ada rencana Tuhan yang terbaik buat kita, ya kita bisa mensyukuri itu semua. Dan semuanya apa yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan. Yang ketiga, menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan, saya akan bacakan di ayat 8, 9, dan 10. Ayat 8 firman Tuhan, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya,
supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Maaf ya, ini 2 Korintus saya ulang lagi ya. 2 Korintus 6 yang ayat ke-8, 9 dan 10. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Orang yang rendah hati dan sabar akan menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Hidup ini pasti penuh dengan dinamika. Kadang dihormati, kadang dihina, ada juga duka cita, sukacita, kaya dan miskin. Tetapi semuanya itu adalah hal yang berharga yang dijanjikan Allah. Semuanya dipakai Tuhan untuk membentuk setiap kita menjadi pribadi yang kuat di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Untuk menghargai hidup yang diberkati Tuhan, kita harus banyak mengucap syukur, mengurangi untuk mengeluh atau bersungut-sungut. Dan mari lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Yang ketiga tadi, menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Kenapa Tuhan tekankan di sini harus menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan? Tema kita malam hari ini, orang yang rendah hati dan sabar. Dan orang yang rendah hati dan sabar itu pasti menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Kolose 3 ayat 23 akan saya bacakan. Firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita sepatutnya harus bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saya percaya semua jemaat Tuhan menghargai hidup yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan. Karena kesempatan ini kita harus memanfaatkan. Karena kesempatan kadang tidak datang 2 kali. Kalau
Tuhan masih percayakan untuk kita masih hidup, masih sehat, masih bisa untuk melayani Tuhan, menerima anugerah Tuhan, mengucap syukurlah. Seperti yang tadi saya bilang, jangan banyak bersungut-sungut, tetapi senantiasa mengucap syukur. Karena kalau kita bisa mengucap syukur, apapun problem, masalah yang kita hadapi, hati kita akan tenang. Kita akan tenang untuk berdoa. Kita akan tenang untuk berkomunikasi kepada Tuhan, untuk mensyukuri semua kasih setia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan ajarkan buat kami malam hari ini. Ada 3 ciri-ciri orang yang rendah hati dan sabar. Yang pertama tadi, menghargai kasih karunia Allah. Yang kedua, menghargai pelayanan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih. Berbahagialah jemaat Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya semua kita diberkati oleh kasih setia dan anugerah Tuhan. Terima kasih Pak Tulus. Terima kasih Pak Purba. Firman Tuhan yang sangat boleh menegur, menguatkan setiap kita, yaitu tentang rendah hati dan sabar. Dan salah satu cirinya adalah bagaimana supaya setiap kita tidak bersungut-sungut, melainkan kita bersyukur, sabar dalam situasi apapun. Kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita angkat sebuah rapnya saja. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kita minta Tuhan turun tangan untuk memampukan kita. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Mari kita berdoa, doa penutup. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu. Engkau turun tangan menjamah kami, memenuhi kami dengan penuh sukacita yang daripada Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan buat umat-Mu, buat jemaat-Mu. Biar kami dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Terima kasih atas kasih setia-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur.